Sengaja dekat-dekat dengan anak-anak Bu ya. Kalau orang tua kan sudah biasa mendengar ceramah apa dan lain sebagainya, pelajaran majelis taklimnya. Saya gemar sama anak-anak. Jadi sebentar kalau saya menyanyi dan tidak baik cara aku menyanyi, jangan disalahkan ya. Jelas senang mereka lah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Halo adik-adik atau anak-anak saja nih. Iya, karena saya juga punya anak seusia ini, jadi dapat panggil anak-anak. Dik, ya. Halo anak-anakku, sehat? Sehat walafiat ya. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, apa itu nikmat, anak-anakku? Nikmat itu adalah pemberian Allah. Ya, pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita masih sehat lahir batin, masih bisa ke sekolah, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bertemu dengan keluarga, masih bisa berjumpa dengan ibu guru kita di sekolah. Semua itu adalah nikmat dari Allah, dan kita harus bersyukur kepada Allah. Apa itu bersyukur? Berterima kasih kepada Allah. Ya. Bagaimana caranya berterima kasih? Banyak. Salah satunya kerjakan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Yang terpenting adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada guru kita. Oke? Iya. Kaget kita besar suaraku kapan? Tidak marah-marah kayaknya? Tidak marah-marah. Besar memang saya suaraku. Karena kalau kecil suara ngantuk, saya ngantuk. Itu sengaja memang besar. Tidak marah-marah kak ya? Ya, tidak marah-marah, tidak. Ya. Salam dan salawat kita hadiahkan, kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Manusia yang mulia yang diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya. Salah satunya tugasnya Nabi adalah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, bapak-bapak yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita memperingati. Makanya Bu, kenapa memperingati bukan merayakan? Mungkin ada di sini ibu-ibu guru yang guru bahasa Indonesia, atau ada teman-teman dari bahasa Indonesia. Kenapa memperingati bukan merayakan? Apa bedanya memperingati dan merayakan? Kalau memperingati, kita bisa peringati misalnya hari ini, bisa diperingati besok lagi atau minggu depan. Bahkan ada yang memperingati Maulid Nabi di bulan depan, bukan Rabiul Awal tapi Rabiul Akhir. Tidak ada masalah. Makanya memperingati bukan merayakan. Kalau merayakan tidak bisa. Merayakan hari ini tidak bisa besok. Merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, tidak boleh lagi besok kita rayakan. Itulah bedanya memperingati dan merayakan. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang sama-sama berbahagia. Apa tujuan kita memperingati? Kata guru kita, kata ulama kita, apa tujuannya? Ini
ada temanya ini. Saya kira temanya luar biasa ini. Kalau ini dibahas tema ini Bu, Pak, sampai subuh ini. Tapi disingkat-singkat Bu Dik. Ya. Apa temanya? Meneladani akhlak. Akhlak siapa? Akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua, meneladani akhlak dan mencintai Nabi. Sebenarnya, mohon maaf, bukan ini salah temanya, tidak. Tidak Bu, tidak. Tetapi sebelum kita meneladani akhlak Nabi, kita harus tahu dulu orangnya yang mana. Kita cinta dulu kepada beliau, baru kita meneladani. Pasti dicari-cari yang mana itu Bu seksi. Oh itu sana. Bagaimana sifat, bagaimana orangnya, kan begitu. Baru kita teladani. Bukan berarti salah temanya, tidak. Ini sudah cocok. Artinya apa, anak-anakku sekalian? Kita cinta dulu kepada Nabi, baru kita teladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cinta kepada Nabi, anak-anakku sekalian? Padahal kita tidak pernah lihat wujud Nabi. Bagaimana? Kalau orang tua kita kan dilihat, jadi ya, siapa yang tidak lihat orang tuanya di sini? Siapa yang tidak lihat mamanya sama bapaknya? Dilihat semua aja mama sama bapak tadi. Iya, ya dilihat Ji. Sebentar ada kisahnya Nabi. Nabi itu setelah lahir tidak melihat bapaknya. Ada sebentar ya kisahnya Nabi untuk supaya ya sebagai pelajaran untuk kehidupan kita. Ya, makanya nenek kita itu waktu kita dipelihara itu hebatnya dulu nenek kita Bu. Cik bisa bahasa Bugis kan? Ya Bugis. Karena saya kadang ketika berbicara atau begini bahasa Indonesia keluar ki Bugisku. Makanya saya tanya teman saya itu lebih lancar bahasa Bugis daripada bahasa Indonesia. Tapi kalau dikotakan tidak boleh juga bahasa Bugis, harus juga bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Tapi mohon maaf sebentar ketika perjalanan ada bahasa-bahasa Bugisnya. Ya mohon maaf ya sekalian. Itu hebatnya dulu orang nenek-nenek kita kalau nak pelihara ki. Termasuk saya, ada nenek saya kalau nak pelihara sebentar di ayum, luar biasa itu lagunya, ya, luar biasa lagunya, tidak seperti lagu tak sekarang. Apa lagunya Nana? Ada tuh lagunya. Siapa yang tahu lagunya? Lagunya Nabi ini. Kita menyanyi dulu ya, bisa? Bisa menyanyi? Ikut saja ya. Ya. Ibu-ibu juga kalau pasti ada tuh ibu-ibu tidak natai lagu ini. Paling tahu itu nenek tak dulu. Kalau ibu-ibu sekarang sudah hebat nih lagunya, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu DJ. Tak tahu, ya. Mau maaf kalau jelek suaranya tidak tahu juga menyanyi Bu ya. Yang tahu menyanyi perbaiki. Apa lagunya? 1, 2, 3 bersamaan dulu ya. Atau saya dulu baru kita. Sebentar diulang. Begini anunya, teksnya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul. Siapa namanya Nabi Muhammad namanya. Siapa mamanya? Siti Aminah ibunya. Siapa bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Simpangi, di Maroski, di Madinah tempat tinggalnya. Kenapa lagi? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat ki? Ibu seksi atau ibu bupati atau pak presiden? Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Masih ku ingat sekali itu lagunya nenekku dulu itu. Bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia. Kita sekarang lagu tadi lagu DJ. Bagaimana kita putar-putar anak tadi ngayu. Betul? Ada juga itu lagunya nenek-nenek bahasa Bugis. Tapi saya tidak bisa kuat nadanya, nada tinggi. Ini nawa sabaraki. Ini enggak bisa ke anu. Lah bagus lagunya. Ini nawa sabaraki, sabaraki lolongan DC. Sekarang lagu tak kita deh putar DJ. Bagus kalau bukan lagunya Ayu Ting Ting.
Lagu cinta satu malam, apa? Sambalado. Bagaimana tidak terputar anak? Dari sejak dini kita harus ajar anak kita. Ya, kita dari sejak usia seperti ini luar biasa. Penangkapannya luar biasa. Ketimbang ketika dia sudah SMP dan SMA, tidak. Anak-anak seperti ini bagus sekali rekamannya, bagus komputernya di dalam anunya ini. Nah, kita kan punya komputer semua ini. Kalau menghengi komputer itu, kalau seperti usia-usia, mau maaf ibu ya, kalau sudah 40-50, sudah menghengi komputer, nah susah masuk. Tapi kalau anak-anak seperti ini bagus-bagusnya, jadi apa yang lihat, apa yang dia dengar, gampang masuk. Makanya tidak heran betul kalau di rumah suka kita contohkan anak tak. Ibu-ibu ini dan bapak-bapaknya adalah sebagai contoh yang terdekat oleh anak-anak kita. Ajarkan memang kebaikan-kebaikan supaya itu terngiang terus, tersep. Kalau bahasa apanya kayak itu, kalau tersep bahasa Inggrisnya kapan deh, tersimpan di dalam pikirannya bahwa inilah kebaikan. Apalagi ini luar biasa memperingati Nabi Muhammad. Kita contohkan kepada mereka bagaimana itu Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat yang luar biasa. Beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Sifat atau akhlak Nabi yang luar biasa itu adalah kejujurannya luar biasa. Diajarkan kepada anak-anak kita. Apa tujuannya ini? Satu saja, bagaimana kita meneladani sifatnya Nabi, yaitu sifat jujur. Diajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia. Karena kejujuran semuanya akan baik-baik. Karena akhlak yang baik semuanya akan baik-baik. Jangan diajar ke anak-anak tak yang tidak apa. Karena pasti dia tersep, pasti dia tersimpan. Anak-anak seperti ini akan trauma. Jangan kita terlalu keras kepada mereka, tetapi tegas. Keras dan tegas itu beda. Jangan kita salah paham ibu ya. Keras, tegas itu beda. Artinya tegas diajarkan kepada mereka, ini anak-anak kita, bagaimana yang baik, bagaimana caranya menjauhkan yang tidak baik. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan anak-anak kita yang mungkin kita anggap memaaf kurang baik, maka berikan contoh. Jangan hanya lewat perkataan, tetapi perbuatan. Memaaf ini bu ya, memaaf. Biasakan disuruh mengaji anak tak butuh, pergi mengaji nak. Tapi kita tidak pernah mengaji di rumah tapi satu kali. Oh, dia bilang ibu, bagaimana caranya disuruh mengaji nak, kita tidak mengaji. Tidak nak bilang, tetapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya pasti begitu. Ya, masa ibuku nak suruh pergi mengaji, baru dia menghapit terus ji. Iya. Sekali-kali perlihatkan kepada anak-anak kita. Kalau tidak bisa setiap hari, setidaknya dalam satu minggu ada waktu, perlihatkan kepada mereka, bilang, oh ternyata disuruh mengaji. Karena mengaji itu, mengaji tonji buku bapakku atau ke siapa, yang penting ada salah satunya mengaji tonji. Setengah mati gitu disuruh mengaji anak-anak, tak baru kita tidak contohkan. Karena anak-anak seperti ini, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, gampang sekali masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Maka mereka perlu contoh pembuktian perbuatan supaya dia ikuti. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, Nabi SAW itu, kita sedikit kisahnya bu ya. Nabi itu masih dalam kandungan, dia sudah menjadi anak yatim. Nah, masih ada semua orang tua atau alhamdulillah ya. Nabi Muhammad SAW waktu kecil masih dalam kandungan. Tuh, biasa gila perut besar mata. Itu dibilang dalam kandungan, ya. Belum lahir Nabi, dia sudah menjadi yatim. Apa itu yatim? Meninggal ke bapaknya. Belum, masih dalam kandungan. Setelah dia lahir beberapa tahun, meninggal lagi ibunya. Dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tidak lama dipelihara, meninggal lagi. Sehingga dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Aulende.
Bagaimana mau diajar anak-anak kalau dia? Siapa itu Abu Talib? Paman? Bilang kita di pamannya. Takut nih. Iya. Siapa itu Abu Talib? Pamannya Nabi. Bapaknya, ambokna Ali bin Abi Talib. Siapa itu Ali bin Abi Talib? Sepupu Nabi satu kali. Dan suaminya Fatimah Az-Zahra. Siapa itu Fatimah Az-Zahra? Putrinya. Nah begitu diajarkan kepada anak, luar biasa nih. Kebanyakan kalau itu bertanya, ada PR-nya anak-anak. Siapa namanya ibunya Nabi? Jangan dulu nih cari Google. Ya, sekarang adalah ibu Google dan YouTube. Tapi tidak, jangan disalahkan YouTube sama Google, karena banyak ilmu di dalamnya toh. Bu, mau masak buka Google, mau apa buka Google. Tapi hati-hati tongki di Facebook sama Google, banyak tong itu salah. Tuh, harus kita saring, belajar kita memfilter. Apa itu memfilter? Menjaring informasi. Baru orang nasir, baru hoax, kirim juga bagikan di Facebook. Hati-hati gitu, ada itu dosa jariah, bukan cuma amal jariah. Ya, tidak jelas berita lalu kemudian kita share. Oh, siapa yang lihat, siapa yang baca, maka segitu juga dosa kita. Itu namanya dosa jariah. Apalagi pasang foto, buka aurat. Sungguh luar biasa dosa jariahnya. Sampai mati kalau masih ada foto tak? Oh, itu menjadi dosa jariah. Siapa yang matanya tertuju sama di situ? Oh, dosa. Bagus kalau tidak ada fitnah-fitnahnya. Kalau ada Tommy, karena memuji dengan mencela sama-sama dosa sebenarnya, Bu. Kalau orang lain, makanya bahaya dengan penyakit ain. Penyakit ain itu dari situ. Pergi berobat di dokter, tidak ada apa dokter. Pergi berobat sama orang pintar. Penyakit kita ini begini. Padahal bukan penyakit ain. Karena pasang di Facebook foto, buka aurat lagi. Banyak yang celah, banyak yang fitnah, banyak yang puji. Itu penyakit ain. Jauh-jauh Nabi itu mengisyaratkan hati-hati dengan penyakit ain. Jam berapa ini? Tidak ada jam. Saya kalau cerita ke ini, capek nanti ibu duduk seksi. Sama bapak. Saya juga tidak bawa HP naik, tidak ada jam. Ingat saya kalau lewat ya. Belum pilih ceramah intiku, Bu, baru pembukaan. Inti juga itu biasanya setengah jam, bentuknya juga biasa, tapi singkat-singkat saja, Bu ya. Anak-anakku sekalian yang sama-sama berbahagia. Kita salawatan dulu ya, bisa? Ya, sama-sama ya, ikut ya. Ayo ikut ya. Kalau ibu-ibu mau ikut tidak apa-apa. Ini yang perlu ini ya, adik-adik atau anak-anak sekalian sama-sama berbahagia. Satu, ya, ikut saya. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salat ala Toha Rasulillah. Ini juga salah satu yang dilakukan nenek kita kalau pelihara kinayung-ayung. Saya masih ingat itu nyanyi yang betul. Itu hebatnya nenek. Apa yang meninggal? Makanya ibu-ibu doakan mereka, orang tua yang sudah meninggal. Minta kepada Allah, karena semua terputus kecuali doanya orang-orang anak yang saleh. Sama dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Ibu guru-guru ini luar biasa ilmunya ini. Sampai mati akan didapat pahalanya. Ketika anak-anak seperti ini nanti jadi dewasa dan berbuat baik, maka mengalir terus itu pahalanya. InsyaAllah. Karena ada 3 yang tidak terputus ketika kita mati. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, amal jariah. 3 adalah doa anak yang saleh. Kalau memang paling ada yang keberatan, silahkan duluan.
Kalau sampai di sana ternyata tidak sampai, kembali ke sini protes, salah ki Ustaz. Tapi duluan mati yang dipanggilkan. Ya. Itu ibu ya, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia anak-anak sekalian. Jadi Nabi masih sekitar 12 tahun sudah menjadi anak yatim piatu, dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dia ikut berdagang, ikut berternak, luar biasa itu Nabi. Iya, bekerja keras. Kalau hari ini kita katakan dia bekerja keras. Zaman dede Nabi Muhammad SAW, apa yang dipelihara? Bembe. Di sini tuh bembe enak dipelihara ibu, disuruh lorai, disuruh manorang lo maniangi. Karena binatang yang salah satu menguji kesabaran kita adalah kambing. Makanya Nabi diberi ujian untuk pelihara kambing. Bukan cuma 10, ratusan bahkan ribuan yang dipelihara oleh Nabi. Dia juga ikut berdagang sama pamannya. Ketika ikut berdagang oleh pamannya, menampakkan sifat akhlak yang baik dan jujur, kejujurannya dapat dipercaya. Beranjak dewasa sekitar umur 25 tahun, Nabi dilirik oleh pedagang atau pebisnis yang luar biasa yang bernama Siti Hadijah. Kalau sekarang pebisnis hampir sepotong di wilayahnya Siti Hadijah punya kekayaan. Bukan Nabi yang melamar, tetapi Nabi yang karena kenapa? Sifat kejujuran dan akhlaknya yang baik. Oke. Kemudian terus menerima wahyu. Sekitar kurang lebih 23 tahun Nabi menerima wahyu, sehingga dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita? Bagaimana caranya mencintai Nabi? Nah, kita tidak pernah melihat sosok Nabi. Karena kalau ulama kita hari ini yang masih hidup, kita masih bisa lihat guru kita masih lihat, Pak Bupati kita masih lihat hari ini. Tetapi Nabi jauh sudah meninggalkan kita. Bagaimana mencintai Nabi daripada kita tidak pernah melihatnya? Caranya adalah ada kitab. Ada kitab itu, di kitab itulah di kitab itulah hampir sosok Nabi ditulis. Bagaimana matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya, bagaimana posternya Nabi. Ada kitab yang membahas itu. Disitulah ulama mengambil sehingga bisa membayangkan bahwa beginilah poster tubuh Nabi, akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi, banyak diberitakan di riwayat hadis. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, terakhir ini nak ya, terakhir karena tidak enak juga ini saya cerita panjang lebar, baru anak-anak kita sudah capek mungkin kalau dari tadi menunggu. Terakhir ini nak ya, gak apa-apa jelaman terakhirnya tuh. Ya. Apa kesimpulan Bu? Apa kesimpulannya semua ini? Ini adalah salah satu bentuk mengekspresikan, bentuk membuktikan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di dalam ayat Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kalian bergembira karena ada dua karunia Allah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, karunia Allah dan rahmat Allah. Di sini ada dua. Karunia Allah itu ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah bi fadlillahi itu adalah ilmu. Kita perlu bersyukur karena adanya ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Seorang guru TK, seorang guru tidak akan mampu mengajarkan kepada anak-anaknya kalau tidak memiliki ilmu. Seorang petani, peternak, karyawan, lain sebagainya tidak akan berjalan lancar pekerjaannya kalau bukan karena ilmu. Itu yang kita harus syukuri, gembira karena satu bi fadlillahi, karunia Allah. Yang
kedua, wa bi rahmati, dengan rahmat Allah. Ulama menafsirkan yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah sebagaimana ayat yang disebutkan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam dan isinya. Yang dimaksud dengan wa bi rahmati di sini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita salah ketika kita bergembira karena adanya kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi dengan satu catatan, jangan sampai dalam memperingati itu kita keluar daripada syariat Islam. Perlu kita bedakan, memperingati Maulid Muhammad itu adalah syiar, bukan syariat. Ini untuk ibu-ibu ini, jangan sampai keluar sebentar di sini berkelahi lagi. Ya. Apa bedanya? Memperingati itu syiar, bukan syariat. Syiar itu tidak ada hukumnya syiar. Yang ada hukumnya adalah syariat. Tetapi dalam syiar ini kita harus perhatikan. Tadi kan anak-anak kita mengaji, ada yang baca doa. Di dalam memperingati itu ada baca salawat, membicarakan kisah Nabi supaya kita semakin cinta kepada Nabi. Semua itu adalah perintah Allah. Membaca Al-Quran perintah Allah, membaca salawat perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita mengaku beriman, bersalawatlah kepada Nabi sebagai salam penghormatan kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Perlu kita ketahui, salawat Allah kepada hambanya merupakan maghfirah ataupun ampunan ataupun rahmat. Semakin banyak kita bersalawat, semakin mudah-mudahan rahmat dan maghfirah Allah senantiasa tercurah kepada kita. Kedua, yang terakhir, anak-anakku sekalian, ya, kita membaca salawat mudah-mudahan, dan ini juga cara kita memperingati Nabi. Mudah-mudahan juga ada balik cintanya Nabi kepada kita. Karena jangan sampai kita merasa mencintai Nabi lalu Nabi tidak mencintai kita. Bagaimana logikanya? Di dunia ini ada perumpamaan. Terkadang, yang masih muda dulu tahu, saya juga pernah muda. Terkadang kita mencintai seseorang, tetapi kita hanya mencintai, tapi yang di sana tidak mencintai kita. Jangan sampai itu juga begitu di hari kemudian nanti. Kita mengaku bahwa cinta kepada Nabi, tapi Nabi tidak mencintai kita. Jangankan cinta, mengenal saja Nabi tidak mengenal kita. Apa yang hari ini kita lakukan? Mudah-mudahan ini adalah usaha, ikhtiar, supaya Nabi melihat kita. Yakin dan percaya, di mana ada dibaca salawat, maka Nabi mendengar. Nabi mendengar. Ada bertanya, wih, jam berapa ini? Saya dulu jam. Setengah 10. Tambah sedikit lagi, Budi. 5 atau 10 menit lah. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana Nabi menjawab salam kita? Padahal di dunia ini jangankan, banyak sekali orang bersalawat bersamaan lagi. Bagaimana cara Nabi menjawab? Padahal ulama kita mengatakan, siapa yang bersalawat, siapa yang bersalam, pasti Nabi menjawab. Bagaimana caranya, Ustaz? Banyak tadi. Di sini saja ada berapa di sini? Nah, Nabi cuma satu. Ya. Alasan ulama di dalam kitab Parasanji Mahalul Qiyam, anta syamsun anta badrun. Nabi itu diperumpamakan sebagai matahari. Nabi itu diperumpamakan sebagai bulan. Bu, lihat bulan purnama pada malam hari. Betul? Lihat, Bu. Bukan cuma di kampung tak kena, di kampung sebelah, bahkan di satu negara ini, bahkan di dunia ini, ketika bulan purnama sinarnya menerangi kampung tak, begitu juga Nabi menjawab salam kita. Berapa banyak, bahkan miliaran ketika bersamaan bersalawat Nabi, maka Nabi menjawab. Perumpamaannya seperti begitu. Di dalam kitab Parasanji disebutkan, anta syamsun anta badrun. Beliau ibarat matahari, beliau ibarat bulan purnama. Begitu caranya Nabi menjawab salam kita. Yang jangan kita bata-bata.
Kalau di dalam sementara masak, dimasakkan suami tak apa-apa menyanyi-menyanyi. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu. Ya. Kata ulama kita, tidak fokus saja bersalawat, Nabi jawab, apalagi fokus seperti ini. Iya. Ketika yang terakhir anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia ibu-ibu. Kecapai dulu, keletung itu kali sudah berdiri ibu-ibu. Ya. Ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya mau cerita ini Bu ya. Kenapa kalau kita di Sulawesi Selatan, Bugis Makassar ada telur ini? Kenapa ditodo begini? Ada cerita Bugisnya ini. Panjang lagi kalau saya terangkan. Saya singkat saja ya. Ada maknanya semua ini. Di Bugis Makassar saja begini. Di Jawa tidak apa. Ada orang Jawa di sini. Di Jawa Bu ada begini. Oh ada juga. Saya tidak tahu yang mana ikutan. Di Bugis Makassar ya. Karena teman-teman Jawa katakan mungkin tidak semua juga ya, rata-rata kalau maulid biasa saja. Tapi di Bugis Makassar identik dengan telur dengan ini. Apa maknanya? Semua punya makna. Saya dekat-dekat dulu, tidak cuma ambil. Kenapa harus telur? Tidak ada maksud lain. Ini kalau bahasa Bugisnya asa senungan. Tahu asa senungan Bu? Harapan besar. Ini kenapa ada ini kertas-kertas? Kenapa mesti tusuk? Kenapa mesti pohon ini? Kalau pohon kelapa tidak bisa. Tapi ada maknanya. Kenapa pohon pisang? Nah, kita ke pohon pisang dulu Bu ya. Pohon pisang itu banyak manfaatnya. Mulai dari pohonnya, namakan sapi, bisa tuh namakan orang. Mulai dari daunnya, oh banyak. Mulai dari buahnya, jelas nih. Doko-doko uti to, sanggara uti to. Apa saya banyak. Lama. Kenapa? Ada anunya Bu, apa namanya itu? Yang anunya buahnya, cepat lah. Jantung pisang, dibikin sayur. Jadi yang mana ya? Semua berguna. Makanya ini perumpamaannya kita ini manusia supaya kita bermanfaat terhadap sesama kita. Iya. Kenapa telur? Ini maknanya luar biasa telur. Kalau saya terangkan ini panjang juga. Nabi bilang orang tua dulu apa? Perbaiki niat kita, bulatkan niat kita seperti bulatnya ini telur. Artinya untuk ini peringatan, tapi bukan ada maknanya. Tidak apa-apa saya keluarkan, mau diterima atau tidak. Kenapa telur? Telur ini punya ada kulit, ada putihnya, ada kuningnya, dan ada rasanya. Jelas ada rasanya. Sedikit saya sebutkan Bu ya. Kalau mau diterima ataupun tidak ada masalah, silakan. Selamat datang Bu, masuk Ibu. Baru mulai ini ceramahku, enggak apa-apa. Kenapa telur? Kalau orang tua bahasakan dulu Bu, ya. Apalagi ulama-ulama hikmah kita, ulama-ulama tasawuf kita, telur ini diperumpamakan. Kan ada kulitnya. Kulit itu adalah syariat. Putih itu adalah tarikah. Kuning itu adalah hakikat, dan rasanya adalah ma'rifah. Ada 4. Kalau mau dilarikan ke ilmu hikmah, ilmu tasawuf. Tapi bukan itu yang saya bahas. Supaya sekedar ditahu. Undang makan lagi supaya saya bahas. Maunya. Kenapa ditusuk? Nabi bilang orang tua kita, pacacak jarungi pada jarungnya sehingga ditusuk. Luruskan niatmu. Tidak ada niat yang lain. Untuk apa? Untuk memperingati karena sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi. Ini apa ini namanya? Ini malek. Tahu malek? Malek atau mai bisa juga. Apa artinya? Launi mai. Maksudnya lauki di tempat ini. Launi mai malah barakat tiwi lisu. Dan insya Allah semua makanan yang kita bacakan salawat, bacakan Al-Quran, insya Allah akan menjadi obat buat kita. Yang penting perbaiki niatnya. Masih panjang ini Bu. Tidak kenapa ya Luna? Sembunyi kapan Ibu. Kalau ada embernya saya terangkan juga embernya. Alasan Ibu supaya dia bermain Bu ya. Ya. Kenapa
Kenapa mesti songkok? Songkok bu, pajak ibu, pagi ibu kapan? Kenapa songkok bu? Bisa juga nasi, tapi lebih abdalnya songkok, karena songkok bahasa Bugisnya lebih gampang menyatu. Asal disekti kilau dicengnya, gampang bersatu betul. Kenapa dibungkus daun segi 5 dan segi 6? Kenapa bu? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada itu semua maknanya, tetapi banyak orang yang memperhatikan cuma ember dan isinya, tidak memperhatikan hikmahnya. Padahal protokol mengatakan adapun hikmah maulid ini, tetapi yang diperhatikan adalah telurnya. Untuk tidak ada telur yang tak gantung-gantung di sini, supaya saya lebih fokus tidak dilihat-lihat. Ini ditarik. Ya, itu bu ya. Yang terakhir sekali yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau panjang ini. Sebenarnya masih mau panjang, tapi ya sebenarnya masih mau panjang, tapi karena anak-anakku sekalian juga capek. Tapi bukan cuma anak-anaknya juga, mama-mamanya juga capek. Iya. Oh Haji, ya terakhir yang saya sampaikan, pesan petua kita orang Bugis mengatakan, dan ini menjadi hikmah di maulid kita ini, supaya kita mampu meneladani akhlak Nabi. Nasab tamaton teriolo, makbata keliki, ya, makbata keliki nasabah lempu, apa istilahnya? Tetok mata ki nasabah lempu. Mu besi keling nasabah genteng, akawali ki nasabah ada tongeng. Mu tetok mu tuo temma pasilayen alai sipak na waiwe nalai maria wai nekia malah demat keguna anu ribadanna anu ripancaji aga bentuanna. Hiduplah di dunia ini, perbaiki niat kita, perbaiki bicara kita, perbaiki lisan kita, perbaiki niat kita, perbaiki kehidupan kita. Jangan apa istilahnya, jangan membeda-bedakan, apalagi seorang pejabat. Jangan membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ambillah sifatnya air, dibawa tempatnya, tetapi dia sangat berguna. Masessa kina korigagawai. Contoh kecilnya teman saya kodong di Bontoa. Biar nanti lagi dibahas Bontoa ini, jangan beli. Ya. Saya takut juga. Saya ambil di Maros Baru Kericati karena teman saya di sana. Contoh kecil teman saya, kebetulan teman saya Pak Dusun di sana. Sangat susah, banyak air di laut tapi air bersih yang susah. Susah kita kalau tidak ada air. Ya, artinya apa? Sangat bermanfaat kepada yang lain, tetapi dia tetap merendah. Begitu juga bagaimana kita. Bagaimanapun apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, mari kita bersifat rendah supaya kita mampu. Jangan bersifat sombong. Hati-hati bu, orang yang bersifat sombong tidak akan mencium baunya surga. Kenapa iblis keluar dari surga? Satu di sifatnya, karena tahu ibu-ibu, jangan diterangkan lagi. Sekian dan terima kasih. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus saya untuk pribadi dan keluarga saya. Sekali lagi mohon maaf anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak ya, saya tidak bermaksud menceramai, menggurui. Karena pesan guru saya waktu di pesantren mengatakan bahwa kalaupun engkau diberikan kesempatan berdiri seperti ini, jangan merasa engkau paling pintar, karena di atas langit masih ada langit, di tanah ini masih ada tanah. Maka dari itu, anggaplah itu adalah pelajaran prosesmu supaya engkau berbuat kebaikan. Jadi ada itu juga bahasa kadang-kadang ibu curhat, Injo Ustaz kan apa yang disampaikan beda perbuatan, gitu betul. Kalau Nabi kalau menyampaikan ini gampangnya, sekalinya perbuatannya susah. Bedakan bu antara nasihat dengan amal. Ketika Ustaz menyampaikan baik-baik, lalu ibu terima atau buktikan, maka Ustaz itu tadi dapat pahala, walaupun Ustaz itu tidak berbuat seperti ibu. Paham bu? Jadi jangan henti-hentinya kita nasihati anak-anak kita demi kebaikan. Walaupun kita tidak lakukan, tapi kalau anak kita lakukan, maka ada pahala di dalamnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lagi lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.